Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mohon izin, saya masih dalam safar, jadi mengkiati supaya sinyal tetap kuat, jadi saya off kamera ya. Nanti kalau kondisinya sudah normal baru bisa di on-in kamera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas ayat ke-12 dari surat Al-Mulk, yang intinya Allah menginginkan dari surat Al-Mulk ini terbinanya keimanan khasyatullah, ya. Keimanan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga jangan pernah berhenti untuk berusaha, ya, dari ibadah-ibadah kita, tilawah-tilawah kita, hafalan-hafalan kita, sholat-sholat malam kita, harus senantiasa diniatkan menghasilkan rasa takut kepada Allah yang disebut dengan khasyah, dalam arti muraqabah, dalam arti bagaimana selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga menjaga dirinya dari yang dilarang oleh Allah, ataupun apa yang dikatakan sebagian ulama muraqabah yang menghasilkan rasa malu jika dilihat oleh Allah dalam keadaan tidak pantas, baik dalam akhlak ataupun dalam perbuatan. Ataupun khasyatullah dalam hal pelaksanaan amal-amal ibadah sehingga tidak berani meninggalkan. Begitu juga khasyatullah dalam hal kemaksiatan sehingga tidak berani melanggar. Ya. Maka apa yang dijelaskan di surat Fatir, ya, itu cukup menggugah hati orang-orang beriman, ya. Bahayanya tidak punya rasa takut kepada Allah jika membuat manusia itu ya, istilahnya berpesta pora dengan pelanggaran-pelanggaran, ya. Padahal Allah ungkapkan di surat Fatir, wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Dan kalau saja orang-orang yang dirinya menanggung beban dosa yang banyak, kemudian dia memanggil orang lain untuk memikul beban dosa itu sekecil apapun, ya, maka orang tersebut pasti akan menolak karena nggak mampu menanggung beban itu. La yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba.
Nah, penjelasan seperti ini Allah jadikan sebagai informasi yang harus menimbulkan rasa takut kepada Allah. Innama tundzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Sudah seharusnya informasi seperti ini bahwa di hari kiamat satu pelanggaran itu sangat berat bebannya bagi manusia. Sudah seharusnya manusia takut. Ya. Maka siapa yang menjaga perasaan seperti ini, berarti dia berada dalam proses pembersihan jiwa, ya, maintenance jiwa agar zakah, ya. Man tazakka fa innama tazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Ya. Maka di ayat 13 Allah inginkan Allah Subhanahu wa taala utamanya adalah di dalam akhlak lidah kita. Ya. Karena Allah katakan wa asirru qawlakum. Ya. Silahkan kamu bersuara dengan rahasia, awijharu bihi, bersuara dengan terang-terangan. Allah Maha tahu terhadap apa yang kau katakan. Bahkan yang kau simpan dalam hatimu juga Allah tahu. Innahu alimum bidatis sudur. Ya. Maka dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa iya banyak orang-orang masuk neraka karena lidahnya? Ya. Maka Rasulullah menjawab, memang mungkin orang masuk neraka karena hidungnya. Ya. Innahum la yadkhuluna an-nara illa hasaida alsinatihim. Ya. Manusia itu tidaklah masuk neraka kecuali karena ya, hasil apa yang diucapkan. Ya. Tolong diinfokan ya kalau suaranya putus. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah rahasia ya, perintah-perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dengan perintah banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Orang-orang beriman, berzikirlah zikir yang banyak. Ya. Doa agar kita rajin tilawah, itu juga tilawah yang banyak. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Kalau nggak siap bersuara yang baik, maka Rasulullah mengatakan lebih baik diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang benar atau diam saja. Au liyasmut. Ya. Nah, semua petunjuk-petunjuk ini jelas menunjukkan bahwa syariat tidak ingin memberi peluang, ya, kepada lidah ini mengeluarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Umala yakni. Bukti keislaman
itu semakin baik, manusia bahkan sampai dalam bentuk ucapan, ya. Sampai bentuk ucapan pun ya diusahakan ya tidak terkait dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dasarnya adalah yakhshawna rabbahum, ya. Dasarnya adalah kamu menjaga bahasamu, ya, menjaga apa yang keluar dari mulutmu adalah khasyah, ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dari rasa khasyah, mulut itu bisa menjadi sumber, ya, sumber pahala dan ampunan, ya, sumber ampunan dan pahala yang besar, seperti yang disebut di ayat 12, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, ya. Berarti lawan katanya, ya, ketika lidah ini dijauhkan dari keimanan khasyah, maka bisa jadi hasilnya adalah ya ithmun azim, ya, atau ithmun kabir, ya, dosa-dosa yang besar, ya, yang tidak disadari oleh manusia bahwa apa yang diucapkan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innar rajula, ya, la yatakallamu bi kalimatin, ya, la yulqi laha balan, ya, la yulqi laha balan wa huwa ma yuridillahu fayudkhiluhul jannah, ya. Bisa jadi seseorang itu mengatakan sesuatu yang perkataan itu, ya, perkataan itu ternyata sangat membuat Allah ridha, ya. Maka tidak mustahil karena perkataan itu manusia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sering kalau bertemu dengan siapa saja selalu bertanya kaifa haluka, ya, bagaimana kabar? Bahkan dalam sebuah obrolan kaifa halukanya bisa nanya 10 kali, ya. Ngobrol-ngobrol, ya, ada jeda sedikit kaifa haluka, ya. Maka beliau menjawab, ya, supaya kamu ngomong alhamdulillah, katanya, ya. Kalau saya nggak tanya kan belum tentu kamu ngomong alhamdulillah, ya. Sehingga inilah contoh, bisa jadi seorang tanpa sadar dikit-dikit alhamdulillah, ya, ataupun sebagian orang di antara kita dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dikit-dikit subhanallahi wa bihamdih. Begitu ringannya dalam lidahnya, tapi ternyata, ya, ucapan yang menurut dia itu, ya, hanyalah sebuah spontanitas, ya, nggak perlu meniatkan, nggak perlu mengusahakan, ternyata di sisi Allah itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga ya, dia masuk surga karena banyaknya ucapan-ucapan yang banyak membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, ya. Begitu juga sebaliknya, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin
Yuskhitullah wal nar. Ya. Begitu juga seorang bisa jadi mengatakan sesuatu yang menurut dia, tapi karena mulutnya sudah terbiasa kotor, jelek, ya, sehingga menurut dia itu biasa-biasa. Padahal di sisi Allah itu ucapan yang tidak diridhoinya atau yuskhitullah. Padahal itu ucapan yang membuat Allah murka kepadanya. Maka dari situlah manusia ya dimasukkan neraka, naudzubillah. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini, wa asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Ya. Usahakan, ya, bahkan dalam hadis sahih riwayat Tabarani, haditsun sahih, Rasulullah bersabda seperti ini, ya. Ketika badanmu itu belum siap diajak kerja keras dalam sebuah amal, ya, maka sementara gantilah dengan ucapan-ucapan yang paling tidak setara dengan amal-amal yang ditinggal itu, ya, dengan harapan, ya, ucapan atau zikir yang direkomendasikan oleh Rasulullah, maka zikir jiwa membersihkannya sehingga amal yang belum menunjukkan pentingnya apa? Zikir apa? Rasulullah bihamdik, ya. Subhanallahi wa bihamdik, itu tidak mustahil. Yang tadinya kita merasa kecil, ya, di hadapan orang yang dikatakan oleh Allah sudah diberi kemudahan hafal 30 juz. Sementara kita sekedar baca sehari 1 juz saja nggak mampu, ya. Ya, kan terasa kecil, ya. Nah, gimana solusinya? Ya udah, jadikan mulutmu itu mulut yang disukai oleh Allah. Kapan? Ketika kamu, ya, banyak, ketika dari mulutmu keluar banyak tasbih subhanallahi wa bihamdih. Ya. Ada seorang tabi'i bernama Abu Ishaq Subai'i. Ya. Ya, masih cucu murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Jadi dia belajar dari Abdurrahman As-Sulami. Sulami ini murid dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Ketika dia sudah mulai masuk masa tua, ya, kata kebiasalah masa tua, udah lemah, udah banyak sakit-sakitan, ya. Sehingga ada muridnya yang bertanya, ya Syekh, ya, kalau dalam kondisi seperti ini, seperti apa, ya, qiyamul lailmu sekarang, ya, karena dulu terkenal qiyamul lail yang panjang, ya. Maka beliau meneteskan air mata atas pertanyaan ini, ya. Semoga Allah tetap merahmati saya sejak saya masuk masa tua ini, yang Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya sepanjang Al-Baqarah, Ali Imran. Ya. Ya, paling tidak itu 2 jam, ya. Ya. Itu masa tuanya seperti itu, ya. Gimana diri kita nggak mengecil, nggak mendebu, ya, bagaikan debu di hadapan tokoh-tokoh tokoh salaf dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya bagaimana? Keluarkan dari mulutmu apa yang dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdih, ya. Sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
man halahul laila, ya, man halahul lailu an yukabidah, ya, ya, wa bakhila bil mali an yunfiqah, ya, wa jabuna bil adwi an yujahidah falyukthir subhanallahi wa bihamdih, ya, fa innahu ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ya, yang selalu kalah, ya, selalu kalah di waktu malam untuk tahajud atau qiyamul lail, ya. Istilahnya ketiduran lagi. Niat sudah, usaha sudah, doa sudah, tapi ketiduran lagi, ya. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang setiap kali berinfak gagal lagi, ya. Ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu, ya. Ya. Barang siapa yang setiap ada peluang angkat senjata jihad, nggak jadi lagi, maka lakukan satu perimbangan dengan memperbanyak tasbih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Agar dirimu itu tidak terlalu jatuh di dalam satu kekurangan, ya, kekurangan iman ataupun mengalami nilai keimanan yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu maksud hadis ini bukan menjadi satu pemahaman alternatif. Ya udahlah, nggak usah qiyamul lail, nggak usah infak, nggak usah jihad, yang penting kan bertasbih, ya. Tidak. Justru niatkan, ya, tasbih kita, ya, ataupun tasbih kita niatkan untuk menghasilkan pertolongan dari Allah. Semoga tasbih saya ini, kalau saya termasuk orang yang belum siap menghafal, jadi menghafal. Kalau saya belum siap orang yang rajin qiyamul lail, jadi rajin, ya, dan seterusnya. Ya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan niat-niat seperti ini atau usaha-usaha seperti ini, ya, yang hanya dilakukan dengan ucapan tasbih, ya. Beda dengan qiyam, itu harus bangun, wudu, ya, berdiri, ya. Ya, maka kalau itu nggak bisa, yang penting mulutmu baik, ya. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur, ya. Nah, tentu ini khasyatul lisan, ya. Khasyatullah fil lisan, rasa takut kepada Allah dalam lisan, kaitannya dengan ibadah, ya. Tentu juga harus meliputi khasyatullah fil lisan, kaitannya fil akhlak, ya. Bagaimana lidah kita, ya, harus betul-betul selalu dalam keridhaan Allah, ya. Terutama mengikuti apa yang disebut akhlakul lisan ada di surat Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat itu la yaskhar qaum, ya. Tidak menghina, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, tidak, ya. Tidak berghibah, ya. Tidak melakukan ghibah terhadap saudaranya yang lain. Itu semua merupakan akhlakul lisan dalam sebagai bukti bahwa seorang punya takut kepada Allah, ya. Akhlak lisan wala talmizu anfusakum, ya. Tidak memanggil seseorang atau tidak mencela seseorang, ya. Wala tanabazu bil alqab, tidak memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang jelek, ya. Ya, walaupun di negeri kita, ya, sering terjadi seperti ini, ya, tapi ini bukan alasan, ya. Ya, biasanya remaja itu kalau temennya sangat kurus itu kan dipanggil triplek misalnya, ya. Ini sebenarnya termasuk karena bazubil alqab, ya. Ya bisa dengan alasan ini kan memang udah adat kita begitu, ya.
Maaf ini karena saya sering berkumpul dengan orang Betawi. Kita kalau nggak gitu nggak akrab katanya, ya. Ya. Baliknya kalau ada saudaranya yang big size gitu ya, yang gemuk ya, panggil tong misalnya, ya, dipanggil karung beras misalnya, ya. Walaupun sifatnya bercanda, keakraban, ya, kita kembali ke aslinya. Nggak boleh ada an-nabzu, ya, bil alqab. Nggak boleh seseorang memberi panggilan-panggilan yang negatif terhadap orang lain. Ya. Ya. Justru yang harus dibiasakan, dijadikan adat adalah panggilan-panggilan yang indah. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memanggil anak kecil, ya, misalnya namanya Umar, panggil Umair, ya, 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 ya mungkin kalau dalam bahasa daerah kita, ya, di Sunda misalnya kalau manggil anak kecil, Asep, Asep misalnya, ya, itu panggilan kesayangan, ya. Ya, kalau di Jawa Jawa misalnya le sini, ya. Panggilan-panggilan seperti inilah yang justru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ya manggil saudara kita karena kurusnya panggil triplek, oh cuma bercanda gitu aja. Kita khawatir ternyata itu apa yang disebut oleh Rasulullah, la yulqilaha balan wa huwa ma yuskitullah. Orang mengira itu mah biasa aja, ya. Cuma bercanda, memang adat kita mau begitu, padahal Allah nggak suka gitu ya. Kalau nggak suka ya udah tinggalkan, ya. Ini pentingnya. Jadi di sini ada apa? Ada contoh pengkhususan ya, bahwa kamu itu punya rasa takut kepada Allah, ya. Utamanya di dalam akhlak lidah, ya. Baik lidah sebagai sarana ibadah atau lidah sebagai pelaksanaan akhlak kepribadian manusia, ya, dengan manusia yang lain, ya. Sehingga insya Allah, ya, lidah yang selalu takut kepada Allah, ya, insya Allah punya dampak kepada semua anggota badan yang ada, ya. Ya, umumnya ya, orang-orang yang baca Qur'annya rajin, hafal Quran, berarti dia kan sudah banyak ya umumnya, walaupun nggak 100% ya umumnya. Maka lidah yang banyak digunakan Al-Quran itu terlihat di dalam akhlaknya, di dalam maknawiyahnya, ya. Ya wajarlah karena memang Al-Quran sebagai kalamullah ketika dikumandangkan terus di mulut seseorang, maka ya, anggota badannya ya terwarnai dengan warna-warna yang positif. Inilah rahasianya Allah katakan wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Ya. Maka menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu utamanya adalah meyakini Allah yang Maha Tahu, ya. Sungguh alim, kata alim, ya. Dan alangkah banyaknya ya kata alim, ya'lam di dalam Al-Quran, di dalam memperkenalkan Allah. Atau salah satu Asmaul Husna yang sangat banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kata sifat Allah yang Maha mengetahui, ya. Apalagi yang hadir sholat Jumat itu selalu mendengar ayat innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, ya. Allah yang Maha mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi, ya. Jadi ditutup dengan innahu alimum bidzatis sudur. Ayat 14-nya dikuatkan lagi, ala ya'lamu man khalaq, ya. Ingatlah, ya,
Ala itu namanya kalau dalam bahasa Arab harfun litanbih, ya. Harf untuk ya menggugah perhatian pendengar, ya. Ala, ya. Ya, kita sering mendengar ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ya, ingatlah, tapi bahasa Arabnya huruf untuk menarik perhatian, ya. Ingatlah bahwa Allah itu maha tahu terhadap ya siapa yang telah diciptakannya. Ala ya'lamu man khalaq, ya. Artinya siapa yang betul-betul sudah mulai berusaha ingin memiliki keimanan dalam bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sudah berusaha walaupun istilahnya gagal, berhasil, tergagal lagi, ya. Insya Allah itu semua diapresiasi oleh Allah, karena Allah tetap mengapresiasi orang-orang yang berada dalam saddidu wa qaribu, ya. Berusaha untuk mencapai kebenaran, ya. Katakan berusaha mencapai kebenaran dan berusaha mendekat kepada kebenaran, ya. Ya. Katakan kalau yang sempurna khasyatullah itu nilainya 100, ya. Tapi ketika manusia itu berusaha, insya Allah nilainya nggak mungkin 0, ya. Mungkin nilainya 60, 70, 75, ya. Walaupun kita sebagai orang beriman ya nggak akan puas, sebenarnya 100, ya. Maka orang seperti itu akan ya dinilai sebuah penilaian yang khusus, karena Allah Maha tahu sebetulnya hambaku ini ya sudah berusaha untuk menjadi orang yang innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya. Terlebih salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah doa ya agar mendapat rasa takut kepada Allah, ya. Doa ini bisa ibu-ibu baca di akhir mushaf, ya. Di akhir mushaf itu selalu ada doa khatmul Quran, ya. Atau kalau ibu googling tulis saja doa khatmul Quran, biasanya para ulama menyertakan doa Rasulullah yang nomor 1 itu isinya ya Allah berilah aku rasa takut kepadamu, ya. Bunyinya begini, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, ya. Ya Allah berilah aku rasa takut kepadamu, ya, yang membuat diriku ya terhalang untuk terjerumus bermaksiat kepadamu. Ya, luar biasa, ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, ya. Kemudian rasa takut kepadamu yang membuat aku bisa taat kepadamu. Wa min ta'atika, ya. Taatan yang bisa menyampaikan diriku ke surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ya. Rasa takut yang membuat kami merasa yakin, ya, ya dalam apa mengatasi berbagai macam ujian kehidupan, ya. Karena Allah katakan di balik ujian kehidupan itu adalah kebaikan, ya. Ayat yang mengatakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, ya. Itu adalah motivasi bagi orang yang sedang mendapat ujian agar bisa bersabar. Dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara berlimpah. Shalawat ulaika alaihim shalawatum min rabbihim rahmah, dan mendapat husnul khatimah wa ulaika humul muhtadun. Rasulullah
mengungkapkan dengan wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya dan seterusnya, ya. Ini sebetulnya doa yang paling yang hampir tiap hari dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun oleh para ulama diistihadkan menjadi doa khatmul Quran, ya. Yang maksudnya adalah mumpung nih baru selesai 30 juz, ya, mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang punya bobot tinggi, ya. Jangan sampai, ya, walaupun mubah-mubah aja, boleh-boleh aja, ya. Baru selesai khatmul Quran mintanya cuma HP, minta duit dan seterusnya, ya boleh-boleh aja. Tapi sayang, justru materi-materi permintaan yang membuatmu selamat dari api neraka nggak kamu minta. Itu nggak ada apa-apanya dengan sekedar masalah uang, masalah HP dan seterusnya, ya. Ya, kenapa saya katakan kenapa doa ini adalah doa yang setiap hari dipanjatkan oleh Rasulullah, ya. Nah, ini jadi tambahan pengetahuan nih bagi Bapak Ibu yang ikuti kajian ini. Ya, kita kalau kafaratul majelis kan selalu bertahlil, ya. Bertahlil dan bertasbih, ya. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sudah benar, ya. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, Rasulullah dalam doa kafaratul majelisnya, doa penutup majelisnya, zikir penutup majelisnya, Rasulullah membaca doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, ya. Ataupun sangat baik juga kalau mau dijadikan doa rutin kita, doa ba'da sholat kita, ya. Kalau diisi dengan doa ini, ya, alangkah bagusnya, ya. Agar tadi ala ya'lamu man khalaq, ya. Agar Allah tahu, ya, apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita lakukan, ya. Ya. Jangan sampai, ya, Allah katakan orang munafik aja rajin menampakkan isi hatinya, kelakuannya yang tidak baik kepada Allah. Masa orang beriman tidak ingin menampakkan kepada Allah, ya, isi hatinya, ya, ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan, ya. Ya, orang munafik seperti itu disebut di Al-Baqarah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam, ya. Ya, bahwa orang munafik lah yang biasa sering memperlihatkan mulutnya di hadapan Allah bahasa-bahasa yang kelihatannya menarik, ya, ya. Kelihatannya sangat mendukung Islam, sangat cinta kaum muslimin, tapi di belakang dia menggepuki kaum muslimin, ya, ataupun melecehkan Islam, ya. Ini sangat bahaya, ya, sehingga seharusnya orang beriman bisa sebaliknya, ya, selalu yushhidullaha bil khairat, ya, mempertontonkan dirinya kepada Allah dengan hal-hal yang baik, ya, agar dia termasuk yang diketahui oleh Allah yang baik. Ala ya'lamu man khalaq, ya. Rasa takut kita kepada Allah itu harus bisa juga menghasilkan Allah yang Al-Latiful Khabir, ya. Ini kalau terjemahan ini mungkin agak jauh, ya. Biasanya Al-Latif itu diartikan maha lembut, ya. Al-Khabir maha tahu, ya. Ya, kalaupun mau diartikan lembut, ya, maksudnya gimana lembut itu, ya. Ya. Dalam banyak ayat, ya, ketika Allah menyebut kata lembut atau latif, ya, itu konteksnya adalah salah satunya, ya,
ketika orang itu merasa ya mengalami sebuah kehidupan yang keras ya. Pokoknya isinya bertahun-tahun sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi ya. Maka maka orang yang beriman dengan baik, betapapun hidupnya itu keras ya, hidupnya itu pahit gitu, tapi dia yakin Allah Latif ya. Di balik kerasnya hidup ini, Allah tetap bersikap lembut terhadap saya ya. Oleh karena itu kata Latif ya, itu salah satunya diungkapkan oleh Nabi Yusuf ya. Ya, setelah menghadapi berbagai macam ujian berpuluh-puluh tahun ya, sampai pada akhirnya Allah jadikan raja, Allah jadikan nabi, jadikan ya seorang alim, Allah pertemukan ya, baru Nabi Yusuf mengajarkan kepada keluarganya, inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim ya. Hidup ini memang kelihatannya keras ya, pahit ya. Tahun ini pahit, besok pahit lagi, tapi yakinlah di balik pahit itu sungguhnya Allah Maha lembut, Maha sayang terhadap kondisi-kondisi yang dialami hambanya itu. Ya. Ya, Latiful lima yasha. Ya. Begitu juga dalam rezeki, ya, dalam rezeki Allah menyebut dirinya Latif, ya. Di surat Asy-Syura Allah mengatakan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Ya. Sungguhnya di balik rezeki yang diterima oleh manusia, mau sedikit, mau banyak, di situ ada sifat Allah yang latif. Ya. Sehingga ya, jangan sampai ya manusia terfitnah oleh rezeki yang diterimanya. Mau dapat sedikit, mau dapat banyak, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Karena di balik rezeki itu ada sifat Allah yang latif. Ya. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya. Maka di ayat ini juga Allah katakan begitu. Ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Allah dan Allah itu Maha Latif ya. Jadi kalau dengan pemahaman seperti ini ya kita bisa memahami sebuah penerjemahan bebas ya, bahwa itu pasti dengan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah Latif ya. Karena Allah tetap ya ingin bahwa Allah punya cara tersendiri untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada hamba-hamba. Ya. Pelajarilah kehidupan para anbiya ya, betapa kerasnya, betapa pahitnya, ya, betapa dalam tanda kutip sengsaranya, ya. Tapi mereka lah orang-orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh Allah yang latif terhadap hamba-hambanya. Ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya. Kemudian ayat berikutnya ayat 15 ya, berbicara tentang kehidupan. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ya. Allah lah yang menjadikan bumi ini ya mudah ditaklukkan ya, dalul ya, mudah disiasati ya. Apakah menghasilkan tambangnya, menghasilkan airnya ya, yang berbisnis semuanya ya tidak terlepas dari kehidupan manusia itu di bumi ya. Famshu fi manakibiha, maka ya kamu harus berjalan ya
ke bagian-bagian bumi ini dan menikmati rizki dari Allah. Wa kulu min rizqi. Ya. Ya. Wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Ya. Ya. Jadi gimana kita mengikatnya ini ya, mengkorelasikan, memahami korelasinya dari bicara rasa takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ya, istilahnya turunlah ke gelanggang gitulah ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Ya. Maka kaitannya ini ya, korelasinya ini ya, bukti bahwa kamu betul-betul takut kepada Allah. Betapapun kamu turun ke gelanggang dengan segala kesibukan ya, dengan segala dinamika kehidupan ya, pahit dan manisnya ya, maka seharusnya kamu tetap ingat kepada tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun ingat dan dekat kepada Allah yang menghasilkan rasa takut kepadanya ya. Baru itulah yang disebut dengan ya, apa yang disebut istilah muslim mutawazin ya, muslim yang hidupnya seimbang ya, kehidupan dunianya aktif, keimanannya juga baik ya, ya. Atau ya, muslim ya ala ala tabiatil hayah ya, muslim yang betul-betul hidup secara alami ya, bahwa untuk menghasilkan keimanan yang dicintai oleh Allah itu bukan berarti harus di masjid terus ya, tapi turun gelanggang yang memang takdirnya hidup di pasar, hiduplah di pasar, berbisnis. Yang harus di kantor ya silakan di kantor, yang harus di dunia pendidikan terjunlah dunia pendidikan ya, beraktivitas sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya ya, dengan segala kesibukan keduniaan yang ada dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Itulah yang betul-betul diinginkan oleh Allah, orang-orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib ya. Sehingga kalau diambil contoh dari surat An-Nur 337 ya, bahwa laki-laki yang diunggulkan oleh Allah itu adalah laki-laki yang ya tidak terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan ataupun lupa kepada Allah, betapapun dia berbisnis ya. Ya istilahnya berbisnis kurang sibuk apa ya, kurang menyedot pikiran, perasaan betapa besarnya ya. Tapi orang-orang yang betul-betul hidup dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh kegiatan bisnis yang dilakukan ya. Itulah yang dimaksud dengan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar ya. Zikirnya lancar, sholatnya lancar ya, semua ketaatan lancar, bahkan tarbiyah atau pembinaan keimanannya kepada akhirat dengan perasaan takutnya juga terus berkembang. Ini baru yang diinginkan oleh Al-Quran ya. Sehingga ya, kalau ya, ini yang membuat istilah tasawuf itu terjadi kontroversial ya. Ya, kalau tasawuf itu berarti seseorang supaya kamu menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang takut kepada Allah, kamu tinggalkan keduniaan, nah ini nggak sesuai dengan ayat Quran. Ya. Sehingga di sini tasawuf sering ajaran tasawuf itu sering dikecam karena
sebagian ya, nggak semuanya, sebagian memahami hanya untuk meninggalkan kehidupan dunia yang pernah dikecam oleh Rasulullah kepada ya Abu Darda ya, ketika dilaporkan oleh istrinya bahwa ya, akhuka la yuhibbud dunya, ya saudaramu ini atau istilah kita ya muridmu ini udah nggak suka lagi dengan dunia ya. Ya, maka ditegur oleh Rasulullah bahwa saya yang seorang nabi yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah melakukan semua kegiatan dunia ya. Ya. Saya memberikan waktu untuk keluarga ya, waktu untuk masyarakat dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan jika tasawuf dalam arti berusaha menghasilkan kesucian jiwa, tapi tetap seseorang melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, yang salah satunya tidak meninggalkan dunia, maka itu tasawuf yang benar. Ya. Ya. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Ya. 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 Artinya, benar kamu ingin punya rasa takut kepada Allah. Coba buktikan. Kamu sibuk dengan keduniaan. Ini bumi Allah jadikan untuk kamu agar kamu bisa menikmati semua kenikmatan yang tersedia. Ya. Ya. Berjalanlah kamu, ya, cari rezeki di mana kamu bisa dapatkan. Ya. Kalau kamu bisa tetap takut kepada Allah, takut hari akhirat, ilaihin nusyur, takut bagaimana nanti di akhirat supaya aman, berarti kamu betul-betul memang orang yang takut kepada Allah sesuai dengan ya, standar yang diinginkan oleh Allah. Ya. Ya, hidup secara seimbang, sebagaimana juga disebut di surat Al-Qasas, wala tansa nasibak minat dunia. Ya, tapi jangan ditinggal kehidupan akhirat. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas 3 ayat ya, kelanjutan daripada ayat 12 tentang bagaimana seharusnya membangun rasa takut kepada Allah yang bisa menghasilkan maghfirah wa ajrun kabir, ya, menghasilkan ampunan dan pahala yang besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah Yai. Para jamaah, para ustadz wal ustadzah, barangkali ada yang mau bertanya. Kajian kita di sore hari ini ditutup di ayat ke-15. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Melalui chat boleh. Atau buat tanya langsung, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan mau bertanya Ustaz. Ibu langsung. Ya, silakan. Ya, saya Munira Ustaz. Jadi berkaitan dengan wa asirru qaulakum aw jaharu bih, itu berarti kan itu sebagai semacam ini Ustaz, semacam apa ya? Kunci di dalam hati kita ya, untuk senantiasa menjaga dari maksiat kepada Allah ya Ustaz. Atau kita meninggalkan ibadah-ibadah kita dan seterusnya. Artinya kita tidak bisa juga, kita tidak bisa ria atau tidak bisa apa, karena kaitannya dengan tadi ya, karena Allah menjaga hati kita kan. Benar nggak Ustaz seperti itu? Nah, pertanyaan saya adalah berkaitan dengan gini Ustaz. Ada yang mengatakan itu istilah ya, ada orang yang hidupnya selalu susah yang tadi Ustaz katakan seperti itu, tetapi dia masih tetap harus meyakinkan dirinya bahwasanya Allah al-Latif terhadap dirinya gitu Ustaz. Iya. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan
bisa jadi dosa-dosa maksiat dia yang menyebabkan dia selalu susah gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Mengkorelasikan keduanya Ustaz. Ya, Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. iya, dipadukan tentu lebih baik ya. Ya. Di satu sisi dia memahami ayat yang mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ya. Ya. Bahwa segala peristiwa yang pahit yang kita alami karena dosa kita. Ya. Tujuannya apa dengan pemahaman seperti itu? Ya, agar kejadian-kejadian yang pahit yang dialami itu ya menghasilkan penghapusan dosa. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, ya, hatta ma kana alaihi khati'ah, ya, supaya dia berhusnudzon dengan kondisi ini, ya, supaya manusia itu ketika usianya selesai, ya, sudah dipanggil oleh Allah, maka di dalam dirinya tidak ada dosa lagi. Ya. Maka silahkan ditambahkan yang lain. Ya. Tambahkan yang lain itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik yang pahit itu akan ada kemudahan, kenikmatan. Ya. Ini masuk keimanan yang disebut dengan husnudzan kepada Allah. Ya. Husnudzan kepada Allah. Ya. Ya. Kita sebagai manusia biasa memang harus bisa memadukan ya. Ya, istilahnya Nabi Yakub itu kalau kita baca surat Yusuf yang nggak diketahui ya. Bagaimana jihadnya, bagaimana amal solehnya, bagaimana ibadah-ibadah malamnya, kita nggak pernah tahu, nggak dijelaskan ya. Tapi karena yang ada di dalam Nabi Yakub itu yang paling utamanya adalah kesabaran ya. Itulah yang bisa kita lihat dari surat Yusuf. Baca Nabi Yusuf, baca Nabi Yakub ya, ya, adalah contoh manusia yang unggul dalam kesabaran. Ya. Salah satunya apa yang membuat dia sabar? Ya. Salah satunya karena ya, husnudzannya kepada Allah. Ya. Baik sangkanya kepada Allah. Ya. Ya. Maka kita pun juga demikian. Ya. Ya, berharap menjadi penghapusan dosa. Ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah sendiri yang nyuruh kan. Fa inna ma'al usri yusra. Itu kan nyuruh bersangka baik ya. Ya memang ini pahit, tapi ada saatnya nanti jadi manis ya. Ya, konteksnya semua dalam kehidupan yang sulit. Di Asy-Syarah itu ada, di surat Asy-Syarah itu akan ada ayat alladzi anqadha dhahrak ya. Ya. Bahwa ada kondisi-kondisi yang telah membuat hidupmu berat bagaikan punggung ontak yang dibebani dengan beban-beban yang berat. Ya, begitulah kehidupan, ada saatnya nanti hilang. Ya. Ada ayat yang berbunyi la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Sabar. Sebentar lagi juga Allah akan menggantinya dengan sebuah kondisi yang baik ya. Motivasi untuk siapa? Motivasi untuk ya orang yang rumah tangganya mengalami guncangan berat ya. Ya. Ya, intinya usahakan jangan ada perceraian lah. Siapa tahu bersabar setahun 2 tahun, tapi dari situ Allah akan merealisasikan sebuah kondisi yang baik ya. Ataupun ayat yang mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Di balik sesuatu yang tidak kamu sukai itu ya, ada kondisi yang akan membuat kamu hidup lebih baik
Ya. Dan alangkah banyaknya kisah-kisah dari salaf dahulu yang menyikapi kondisi-kondisi baik itu dengan harapan-harapan baik, dengan bersunudzon kepada Allah, dan akhirnya Allah realisasikan semua bersunudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah ya. Baik, Kiai, ada lagi pertanyaan ini Kiai? Apa mau dijawab? Oh iya, gimana? Ini kaitannya tentang zaulah, Kiai. Ada satu jamaah yang memiliki metode zaulah gitu. Apakah itu dicontohkan oleh baginda Rasul? Meninggalkan hal yang iya. Kalau niatnya hanya sebuah teknis ya. Ya. Teknis dalam berdakwah ya. Melakukan jaulah ya. Atau istilahnya khuruj ya. Walaupun dalam Al-Qur'an kata khuruj itu aslinya berangkat berjihad ya. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah di surat At-Taubah. Kalau saja manusia itu benar-benar siap perang, siap berjihad, maka dia akan mempersiapkan dirinya. Ya. Dan tidak mustahil, ya, saudara-saudara kita yang berniat menyebarkan hidayah Allah kepada masyarakat dengan mengambil istilah pinjam, istilah khuruj atau jaulah, ya, itu insya Allah juga dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selama fikrah aslinya tetap kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, ya berarti nggak apa-apa. Ya. Ya. Menjadi nggak sesuai ketika udahlah yang penting khuruj, gimana anak istri, ya insya Allah Allah yang akan menjamin. Ya. Sementara tidak ada ya kegiatan ekonomi sekecil apapun yang dia lakukan, ya maka ini nggak sesuai. Ya. Ya, yang saya dengar ada yang mengambil contoh, udah nanti anak istri itu ditanggung oleh Allah, tuh ada ya si fulana ya, ketika suaminya khuruj ya di kotak berasnya itu ya 40 hari nggak habis-habis ya. Dikira sudah tipis ini, nggak taunya banyak lagi ya. Ya. Kalau itu yang semata-mata dijadikan dalil ya tentu salah ya. Adapun itu mungkin terjadi iya ya. Tapi tidak untuk kemudian jadi andalan. Udahlah nggak usah usaha nanti juga ya nyumber sendiri kok berasnya gitu ya. Karena kalau itu terjadi di kehidupan orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah berarti karomah. Ya. Itu dibenarkan dalam syariat Islam, bahwa orang beriman bisa mendapat karomah. Tapi salah satu pengertian karomah tidak mungkin terjadi pada setiap orang. Ya. Sehingga ya, dalam kajian karomah itu biasanya contohnya begini. Umar, contoh orang yang punya karomah, ya, mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Sariyah, ya. Salah satu pasukan panglimanya namanya Sariyah, ya.
Nah, saat khutbah Jumat Umar bin Khattab itu melihat ya bahwa pasukannya Sariyah itu terdesak ya. Maka tiba-tiba Umar seakan melihat betul bagaimana kondisi Sariyah itu ya, lagi terdesak dalam perang itu. Lagi khutbah Umar itu teriak-teriak, ya Sariyata al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik ke gunung. Ya, ya namanya juga lagi perang, mungkin nggak konsen, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Dan perkataan Umar, teriakan Umar di Madinah itu terdengar di Syam sana, ya. Ribuan kilo ya dari Madinah. Ya. Nah, itu salah satu karomah Umar. Ya. Tapi dalam kehidupan Abu Bakar tidak ada karomah yang sehebat Umar bin Khattab seperti ini. Nah itu tidak berarti Abu Bakar lebih rendah iman. Ya. Karena itu kalau jaulah atau khuruj itu hanyalah sebuah teknis ya. Teknis berdakwah ya sah-sah aja, orang boleh berinovasi dengan cara apa saja, karena di dalam Islam ini terkenal ada istilah mutaghayyirat ya, yang bisa berubah-ubah, ada thawabit, ada yang permanen nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau gara-gara mutaghayyirat, hal-hal yang bisa berubah, yang fleksibel ya, yang bisa berubah dari tahun ke tahun, merubah sesuatu yang mutaghayyirat, itu nggak boleh. Yang merubah thawabit ya, jauhlah itu salah satu mutaghayyirat. Tapi sampai misalnya menimbulkan suatu keyakinan, udah nggak perlu lah cari duit, nggak perlu sibuk dengan urusan dunia, nanti urusan keluarga Allah langsung kok yang menanggung. Kan kita saat jauhlah, saat khuruj itu menjadi pasukannya Allah, jadi prajuritnya Allah. Masa iya Allah nggak menanggung hidup kita ya? Tidak tepat ya. Rasulullah orang sebaik itu masih bolak-balik ke pasar ya, menunjukkan ya walaupun walaupun seorang nabi yang termulia dari seluruh anbiya, kegiatan ekonomi jalan ya. Mau tahu bukti bahwa Rasulullah masih sering ke pasar ya. Justru gara-gara seringnya Rasulullah ke pasar digugat oleh kaum musyrikin. Gugatannya itu diabadikan di surat Al-Furqan ya. Kok Nabi masih ke pasar, berarti nggak ada bedanya dengan kita. Ya, katanya begitu. Kalau nggak ada bedanya dengan kita, ya ngapain nih kita mengakuinya sebagai Nabi? Seharusnya Nabi itu yang kaya gitu, nggak usah kerja, tapi duit mengalir terus. Ya, gitu. Rasulullah juga ada usaha. Jadi diabadikan oleh Al-Quran gugatan ini dalam sebuah ayat yang bunyinya waqalu ma li hadzal rasul ya. Ini rasul apaan ini? Ya'kulut ta'am ya. Ya, masih butuh makan katanya ya. Ya, butuh makan itu berarti dengan segala konsekuensinya kan. Kalau butuh makan berarti masih butuh toilet ya. Ya. Berarti ada saat lapar, ada saat kenyang ya. Wa yamshi fil aswaq ya. Nabi tapi kok masih sering mondar-mandir ke pasar ya. Ya. Seharusnya ya Nabi itu dikawal oleh seorang malaikat. Laula unzila alaihi ya, malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ya. Jadi sangat nggak mungkin ya orang biasa karena dakwah kemudian mengunci ya, ikhtiar atau kehidupan keduniaannya. Wallahu a'lam. Baik Gurunda, terima kasih telah bersamai kita bersama. Mohon maaf ini tangga sebelah lagi ada qasidah. Iya, Langsung Gurunda. Ya. Tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik para jamaah, terima kasih Gurunda sudah bersamai kita semua. Mudah-mudahan apa yang Gurunda sampaikan dapat kita cerna bersama, dapat kita aplikasikan bersama. Dan kita tetap selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah henti sehingga menjadi muslim yang seimbang atau muslim mutawassil. Baik, sama-sama kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi